memberikan konseling dan terapi karena saya sangat merindukan sahabat-sahabat saya. Dan terima kasih, ini kita dipinjamin rumah Pak Komandan yang luar biasa. Semoga menjadi berkah ya untuk kita semuanya ya. Ya memang saya hari ini memang khusus ingin bertemu dengan teman-teman karena memang kita kangen banget ya. Ada 2 tahun ada ya kita nggak ketemu ya? Belum pandemi tuh. Ya Allah, Hampir 2 iya. tahun, Kak. Nah ternyata pas tadi ngobrol-ngobrol ya, katanya Mbak Eti mewakili dari teman-teman yang banyak ingin menanyakan sesuatu ya. Iya. Apa itu Mbak? Betul kan? Berapa bulan yang lalu ini saya diceritain teman. Terus katanya tuh anaknya tuh hilang kayak apa? Hilang kesadaran terus kayak jam gitu loh kan? Jadi hampir dari asar sampai maghrib itu nggak tahu kontaknya kemana. Hubungi nggak bisa. Terus yang terima ternyata orang lain. Ya Allah, dia panik kan, katanya anaknya mau dibawa ke Bandung lah, ada pondok di sana. Nah, padahal kan dia nggak izin apa-apa dan nggak ada persiapan apa-apa untuk pergi kan. Terus akhirnya dia berusaha untuk apa namanya menakut-nakuti itu orang yang bawa HP-nya anaknya itu. Dan kalau anak saya nggak dikembalikan nanti saya lapor polisi. Nggak lama setelah itu mungkin 5 menit atau apa, akhirnya ditelepon anak itu yang bicara kayak suaranya datar gitu, saya ada di sini. Nah akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dan anak itu kembali. Tapi ya dia bukan, pandangannya tuh kosong gitu, kayak orang yang nggak ada, nggak ingat apa gitu loh Teh. Itu kenapa ya Teh anak itu gitu ya? Iya, ya Masya Allah ya. Pertanyaan dari Mbak Eti itu memang cukup mewakili. Karena kebetulan sebenarnya bahasa manusia ya. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Karena apapun sudah dengan izin Allah ya. Tapi memang selama saya kan ini udah 2 minggu ini sudah menerima klien-klien offline untuk konseling dan terapi. Dan sebelum saya buka offline, nah selama saya terapi online, konseling online, dan sekarang sudah offline, itu ternyata kasus seperti itu banyak sekali. Jadi itu kasus yang sedang update sekarang itu, gitu seperti itu. Dan ya itu kita sangat prihatin sekali ya. Mungkin ini beda ya dengan zaman dekade kita dulu ya. Sekarang itu memang kejahatan sudah sangat luar biasa ya. Sudah modus operandinya, wah ini Pak Komandan polisi yang paling tahu ini namanya modus operandi ini. Ya modus operandinya itu memang sudah bermacam-macam dan sudah sangat canggih ya. Maka kita sebagai orang yang hidup di zaman generasi Z ini memang harus benar-benar ekstra waspada, jangan disamakan dengan waktu zaman kita kecil dulu ya. Jadi ada yang tadi seperti yang ditanyakan sama Mbak Yeti itu, ini Mbak ada 3 macam jenis yang bisa terjadi kenapa orang bisa seperti itu. Yang pertama itu karena memang gendam ya. Gendam itu cenderung berasal dari magic ya, dari magic. Kemudian yang kedua hipnotis. Hipnotis itu adalah mereka yang mengerti ilmu hipnotis, bagaimana cara mempengaruhi orang agar orang yang dia hipnotis itu mengikuti si penghipnotis, mengikuti apa maunya si penghipnotis tanpa dia melakukan penolakan sama sekali. Nah, kalau hipnotis itu sifatnya bukan termasuk ilmiah. Kalau hipnotis itu ilmunya. Kalau yang gendam itu lebih kepada magic ya, lebih kepada magic. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan perhatian. Nah, untuk yang pengalihan perhatian dulu ya. Pengalihan perhatian itu seperti ini. Saya ngasih contoh buat yang pengalihan perhatian ya. Kayak gini. Nah, Mbak sini Mbak, duduk sini Mbak. Ini kan sendok ya. Mbak pernah lihat kan di TV-TV ada orang yang memusatkan pikiran kepada sendok dan sendok itu bisa bengkok? Pernah kan? Nah, sekarang Mbak buktikan sendiri bahwa sendok ini
siapapun bisa melakukan, termasuk Mbak pun bisa melakukan. Sendok ini bisa bengkok dalam hitungan detik atau menit. Mbak mau? Coba deh. Iya, coba ya. Sekarang Mbak pegang ini. Nah, pegang ini ya. Sekarang Mbak fokuskan pikiran Mbak ke sendok ini. Perhatian Mbak pada sendok ini. Nanti lama-kelamaan sendok ini akan bengkok. Perhatikan. Bengkok atau enggak? Oh, belum ya? Nah, Mbak, oh iya. Mbak, ini mungkin cincinnya menghalangi, Mbak. Jadi menghalangi fokusnya Mbak. Coba cincinnya lepas dulu. Ya, coba. Ya, kasihkan ke aku ya. Baik, ini. Sekarang pegang lagi, Mbak. Nah, coba Mbak fokus lagi ke sini. Nah, fokus ke sini. Ya, semakin lama sendok ini semakin bengkok. Semakin bengkok, semakin bengkok. Bengkok atau enggak? Belum ya. Oh, pasti ada yang menghalangi lagi nih. Nah, ini memang gelang Mbak sebesar itu sih. Coba Mbak lepas dulu. Nah, lepas dulu ya. Nah, coba. Sekarang perhatikan lagi. Masih belum? Tapi Mbak masih belum? Belum. Nah, nanti yakin ya di rumah kalau Mbak latihan 3 kali aja. Cukup 3 kali aja sendok ini pasti akan bengkok ya. Ya gitu, iya gitu ya Mbak. Nanti sampai rumah Mbak coba ya Mbak ya. Udah ya Mbak ya. Saya tak kesana dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Nah gitu. Teman-teman, sekarang aku tanya. Tadi cincinnya yang ngasih siapa? Aku sendiri. Ya, tadi sendiri kan, dengan senang hati kan. Iya. Bukan saya memaksa kan. Oke. Tadi gelangnya siapa yang ngasih? Ya, sendiri. Ngasih sendiri. Ya, bukan saya yang ngasih kan. Nah, orang yang fokusnya dialihkan kepada sesuatu, dia akan otomatis mengikuti apa maunya dari orang yang mengarahkan pikirannya tanpa disadari. Setelah itu dikasihkan, kemudian pergi kan. Nah, orang itu masih tetap fokus kepada sendoknya. Setelah orang itu jauh, baru nyadar, loh, cincinku kemana? Loh, gelangku kok nggak ada? Loh, tadi kan aku kasihkan sendiri. Nah, itu masalah pengalihan pikiran. Paham ya? Jadi kenapa orang itu kok bisa dengan mudah sampai di rumah dia bingung, merasa bersalah dengan dirinya sendiri, merasa dirinya bodoh. Kok bisa sih aku kasihkan itu? Kenapa sih aku ini kok kayak gitu, segoblok itu sih? Nah, gitu bisa seperti itu. Itu pengalihan perhatian. Yang kedua, itu cara gendam. Memang cara gendam itu adalah magic ya. Tapi magic itu juga tidak semua berpotensi untuk bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan itu adalah orang-orang tertentu saja. Siapa sih orang-orang tertentu itu? Nah, pertama, pada saat itu orang yang cenderung sedang ada masalah dengan kondisinya sedih atau apa, cenderung kejiwaannya kosong. Nah, ketika dalam kejiwaan kosong, dia akan sangat mudah dipengaruhi. Bahkan dia melakukan, si penipu itu ya melakukan atau mengatakan sesuatu yang bahkan itu di luar nalarnya dia gitu, dia bisa ikuti gitu loh. Karena dalam keadaan kosong itu dia tidak punya pertahanan diri ya. Ideologinya seperti menghilang gitu. Karena tidak punya pertahanan diri, akhirnya apapun yang disuruh ya sama si penipu itu dia bisa ikut dengan sukarela. Nah, tadi apa yang Mbak Edi tanyain? Oh, ada satu lagi sebentar. Satu lagi untuk yang hipnotis itu juga ini yang harus benar-benar ekstra waspada karena ini cenderung bisa dilakukan pada semua orang. Jadi cenderung lebih berbahaya ya. Gendam itu bisa tidak selalu untuk semua orang, tapi hipnotis itu bisa untuk semua orang. Jadi orang itu ya posisi berdiri gini ya, orang yang akan ditipu ya, orang yang akan ditipu itu posisinya lebih rendah. Dia sudah ada posisi secara psikologis sudah ada lebih otoritas daripada orang itu. Orang itu tepuk gini aja, itu sudah ini. Orang ya Mbak kenalan ini gitu ya, kenalan terus Mbak duduk aja nggak apa-apa gitu, Mbak duduk gitu. Terus saya dari mana? Langsung ditarik gini lemes gitu. Ya terus kalau posisi tarik gini banyak kosong, langsung tidur gini, maaf ya. Nah tidur gini udah diambil semuanya. Nah seperti itu. Jadi ada 3 jenis. Terus tadi Pak Yati nanyain apa tadi yang dia pandangannya kosong. Terus habis itu terus caranya gimana gitu kita untuk mengembalikan kesadaran atau paling tidak menjaga diri supaya nggak bisa terkena bisa seperti terhindar itu, gitu ya. terhindar dari itu. Oh, Itu iya. loh. Nah, kalau untuk bisa terhindar ya, memang agama memang selalu yang menuntunkan untuk kita bahwa
bahwa yang membuat kita hati senantiasa tenang, kemudian dalam kondisi tersadar bahwa kita ini mindful ya, sedang utuh ada di sini semua elemen kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita ya. Kalau bahasa psikologi biasanya mind, body, and soul kita rasakan benar-benar hadir di sini. Nah biasanya yang tidak hadir utuh itu tubuhnya di sini, pikirannya sedang kemana. Jadi tidak utuh gitu hadirnya di tempat tertentu. Nah orang yang seperti itu biasanya sangat mudah karena kesadarannya tidak 100% gitu. Kalau kesadaran orang 100%, ketika misalnya contohnya saya sendiri baru saja 2 hari yang lalu jam 10 pagi sudah mendapatkan 2 orang yang mau menipu. Yang pertama lewat WA, yang kedua lewat telepon gitu ya. Nah yang pertama lewat WA mengatakan itu adalah ada sebuah DP dari teman guru seorang kepala sekolah. Dia mengatakan, Bu Dewi mohon maaf, saya membutuhkan uang 3 juta aja karena saudara saya mau operasi, masih menunggu uang itu. Oh maaf, ini dengan siapa ya? Nggak ada nomor kontaknya. Nah, kalau dia mengatakan, oh ini dengan siapa? Dia katakan, misalnya Bu Sriatun gitu ya. Dia mengatakan Bu Sriatun, oh ini teman dekat saya, nggak mungkin lah dia masih menipuin saya gitu ya. Itu langsung ditransfer gitu loh. Tapi nah untuk zaman sekarang itu kita harus ekstra, harus mencek and recheck dulu. Ibu Sriatun yang mana? Oh Ibu Sriatun ya, siapa Bu yang sakit? Sakitnya sakit apa Bu? Kok harus dioperasi? Kita tanya. Nah dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh si penipu itu tadi, kita bisa mencek apakah benar kata-kata ini adalah karakternya Ibu Sri itu tadi ya. Kalau saya pada saat itu dia mengatakan, Ibu Sri nggak mungkin ya, orang itu sangat-sangat santun orangnya gitu, nggak akan mungkin tanpa mukallibah apa-apa langsung pinjam uang 3 juta gitu. Padahal itu udah lama, udah bertahun-tahun juga nggak pernah interaksi gitu ya. Nah itu sudah mulai curiga gitu dengan kayak gitu. Terus oh kalau gitu bukan rumahnya deket, saya kesana aja deh, saya antarkan aja uangnya gitu loh, kan rumahnya deket, transfer aja Bu, saya membutuhkan gitu ya, sebelum membutuhkan ini 10 operasi ini karena punya saya rekeningnya diblokir gitu, saya nggak bisa bantu saudara saya gitu, saya lagi nunggu di sini di rumah sakit. Oh ya udah, kalau ibu dari rumah sakit, saya ke rumah ibu, nanti di sana mungkin ada anak ibu atau suami ibu, nanti saya antarkan ke sana aja karena saya kebetulan nggak ada banking saya kayak ada trouble nih, adanya tunai gitu loh, supaya kita bisa ketemu dengan bisa tuh dan memastikan benar apa enggak, ternyata langsung diblokir nomor saya. Nah contohnya kayak gitu juga terjadi pada teman saya, persis dengan orang itu juga, temennya juga di situ juga, dan dia kena tuh 3 juta. Jadi tiga orang yang sudah kena itu dengan orang yang sama itu tadi. Kemudian yang kedua itu lewat telepon dia mengatakan kalau ya ibu, anak ibu sekarang bersama dengan saya, tadi kayaknya kesasar terus linglung, ini masih ada di sini Bu, tapi kondisinya kakinya terluka, ini saya sekarang bawa ke rumah sakit. Saya, oh gitu ya Mas, bawa ke rumah sakit. Oh Mas posisinya ada di mana gitu? Posisinya ya ibu transfer dulu aja, nanti saya kasih tahu, ini saya, karena saya juga nggak tahu ini tempatnya di mana gitu. Tempatnya, oh gitu ya, ya udah kalau gitu Mas, nggak apa-apa deh, anak saya nggak mau sama Mas, mau sampai malam juga nggak apa-apa kok. Loh ibu orang tua macam apa kok katanya gitu? Oh iya nggak apa-apa, karena saya tahu rumah saya anak saya sekolahnya juga dekat dan posisinya sekarang sedang dijemput sama asisten saya gitu ya. Nah kalau orang yang emosinya langsung terbawa oleh orang yang menipu tadi, itu pikiran objektifnya itu langsung off. Dia langsung otomatis tidak bisa berpikir rasional. Nah karena rasionalnya off, kemudian objektivitasnya juga off, yang bekerja adalah emosionalnya, sehingga pada saat emosional itulah yang namanya masuk ke dalam kondisi hipnosis atau pikiran bawah sadarnya aktif, sehingga pikiran sadar yang logis dan objektif itu tadi karena tidak jalan, akhirnya dia dengan senang hati mau memberikan uang itu sama orang itu.
Jadi itulah yang terjadi seperti itu. Jadi setiap orang itu bisa terjadi, ya, setiap orang tuh bisa kena gitu. Saya malah ada saudara satu kena ini, buat hati-hati ya buat teman-teman semua. Jualan-jualan online pun ternyata masya Allah sekarang itu sangat beresiko juga. Jadi